Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama Bill News. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, di Masjid Komunitas Islam Spanish atau Islam in Spanish Centro Islamico, Masya Allah, terus berdatangan orang-orang yang ingin menjadi anggota komunitas baru, menjadi Muslim di Islam in Spanish Centro Islamico ini. Terbaru setelah sholat Jumat, seorang pria bersyahadat memeluk agama Islam di Centro Islamico Islam in Spanish. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, kami menyambut saudara kami Jose ke dalam agama Islam. Jadi Jose ini pertama kali terhubung dengan komunitas Islam in Spanish 5 tahun yang lalu. Kemudian dia belum memeluk Islam tapi tetap belajar dan tetap terlibat komunikasi dari jarak jauh. Dan hari ini Jumat waktu Amerika, hari Sabtu waktu Indonesia, setelah sholat Jumat di masjid ini, tepat dalam 10 malam terakhir Ramadan yang penuh berkah, ia mengambil langkah besar menghadiri Jumat dan menerima agama Islam sebagai agama barunya. Saudara, semoga Allah memberkati dan membimbingnya dalam perjalanan yang indah ini. I've been studying Islam for about 5 years, and it's been a journey, and today I'm ready to take the next step into accepting Islam. Alhamdulillah. 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 He was sharing with me earlier that 5 years ago he contacted Islam in Spanish, and he was conversating with Brother Alex, and today, alhamdulillah, he drove about an hour to come here. And what better time than during the month of Ramadan, the month of blessings, the month of mercy. And he was telling me in his own words that he wants to be on the path that's only worshiping one God. And I was telling him, well, that's Islam. So alhamdulillah, it's within the Shahada. And that's what we're going to do right now, the testimony of faith. And I'll pass over the mic. You just have to repeat after me. The testimony of faith, we'll do it in Arabic first, and then we'll do it in English. Okay? Repeat after me. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah abduhu wa rasulullah. Okay, that's in Arabic. Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah. Now we do it in English. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. And I bear witness that Muhammad is his slave and messenger. That's it, brother. Alhamdulillah. I invite the brothers to embrace your brother new in Islam. Alhamdulillah. The Prophet, peace be upon him, said that when someone says the Shahada, accepts Islam, all his sins from the past are forgiven. They're erased, and if anything, they're turned into good deeds. So may Allah accept it from you and accept from everybody here. Alhamdulillah, this day of Jummah. God bless you, bro. Jadi masih di Houston, Texas, Amerika Serikat, ya. Selain komunitas Islam in Spanish Centro Islamico di Houston, Texas ini, ternyata ada juga, saudara, jangan lupa, masyarakat Indonesia di Amerika Serikat juga yang mempunyai masjid di Houston, Texas, Amerika Serikat. Namanya Masjid Istiqlal Houston. Ya, ini luar biasa karena masjid ini dibeli dari bekas gereja, ya, pada tahun 2015 yang lalu, berdiri dimiliki oleh komunitas Muslim diaspora Indonesia yang berada di Houston, Texas, Amerika. Nah, kabar baiknya pada Ramadan kali ini Masjid Istiqlal Houston akan diperluas, ya, dan didesain ulang seperti itu karena semakin banyaknya jamaah dan semakin tidak menampungnya jumlah jamaah di masjid ini. 12 Maret yang lalu dari Republika TV, komunitas Muslim Indonesia perluas Masjid Istiqlal Houston. Masjid Istiqlal, Masjid Diaspora Muslim Indonesia di Sugar Land, Texas, yang diubah dari bangunan gereja pada 2015 tak dapat menampung jamaah, terutama saat Ramadan. Dengan dana yang dikumpulkan bertahap, tahun ini pembangunan masjid baru diharapkan dapat memperbesar kapasitas dan berbagai fasilitas, ya. Kita lihat videonya dari VOA. It's super important to have Indonesian influence in the mosque. I think a lot of
Indonesian Muslims in America aren't very well known in the public, and it's crazy because I think Indonesia is like the biggest Muslim population in the world. Menampilkan wajah Indonesia yang dipadukan dengan desain tradisional memang menjadi bagian dakwah memperkenalkan Islam dan Indonesia dalam merancang pembangunan Masjid Istiqlal di Sugar Land, tak jauh dari kota Houston, Texas. As our community has started to grow larger, we really need to have the space to accommodate our jama'ah to park as well as to just pray, because while this has been good for the past few years, we definitely needed to expand. Masjid baru diaspora Indonesia ini memang dibutuhkan untuk mengakomodasi jemaah yang semakin bertambah, terutama saat Ramadan. Kapasitas masjid lama yang terbatas membuat jemaah pria terpaksa melakukan sholat di luar. Namun, sebagai organisasi non-profit, pembangunan masjid amat tergantung dari sumbangan jemaah yang dikumpulkan secara bertahap. Selama Ramadan, pihak masjid berharap dapat mengumpulkan dana sebesar $350.000. Untuk pembangunan masjid yang baru, itu penggalangan dananya itu terutamanya berasal dari swadaya masyarakat Muslim Indonesia yang sebagian besar tinggal di Houston ataupun di luar kota Houston. Untuk ini terjemahannya agak pembangunan ini tentunya mengingat biaya yang sangat besar, maka pembangunannya juga kita lakukan secara bertahap-tahap. In Place Design, perusahaan arsitektur di Baltimore, Maryland, terpilih untuk merancang desainnya. Islamic pattern dan batik itu punya ada kesamaan. Karena memang dulu batik itu berkembangnya itu karena ada nilai-nilai Islam yang masuk. Jadi yang akan kita bawa itu adalah pola-pola batik yang menyerupai atau mirip dengan pola-pola Islam. Tim pembangunan masjid merasa beruntung dapat bekerja sama dengan Haris Kuncoro, prinsipal dan direktur desain di perusahaan tersebut. Om Haris, which is the architect in charge of this design, connected with him on Strava. Eventually they connected on Facebook, and my dad found out he was an architect and reached out to him to help design our mosque. Kalau mendesain masjid itu harus ada kubah. Kalau mendesain masjid itu harus seperti yang di Middle East. Sebetulnya nggak harus seperti itu, gitu ya. Jadi ya satu masalah fungsi kan sebetulnya. Mau bentuknya seperti apapun juga bisa ya. Cuman memang branding itu perlu, dan tugas kami ini di sini sebagai desainer dan arsitek, gitu, bagaimana bisa mendesain atau merumuskan bahwa kalau melihat ada masjid, oh itu masjid Indonesia. Saat ini konstruksi masjid dan lapangan parkir sudah mulai berjalan. Dengan dukungan dana yang cukup, masjid baru diharapkan akan dapat mulai dipakai tahun ini. With this new mosque, the design of the building will be facing the Kaabah, so it'll be a lot more ergonomical. So it'll be really nice in that sense. And then there's another building on top of that for like a multi-purpose activity room and a bigger place to do wudu and stuff. Because right now, if you saw the bathroom, it's pretty small, right? Kapasitas lebih besar dengan berbagai fasilitas akan memungkinkan masjid melayani jemaah dari berbagai kalangan usia dan bangsa, tak hanya Muslim Indonesia. Dari Sugar Land, Texas dan Baltimore, Maryland, tim VOA. Itulah Masjid Istiqlal Houston yang dimiliki oleh komunitas Muslim Indonesia di Houston, Texas, ya, Amerika, yang akan memperluas masjidnya yang dibeli dari bekas gereja pada 2015, ya. Masya Allah, luar biasa. Semoga tambah makmur dan menjadi pusat Islamic Center dan pusat pembelajaran Islam di Amerika, dan menjadi pusat dakwah, ya, yang bisa menyebarkan Islam rahmatan lil alamin ke masyarakat sekitar dan seluruh Amerika. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang masjid ini juga masjid gereja, namun dimiliki bukan oleh komunitas Indonesia di Amerika, tapi sepertinya orang-orang Bosnia yang juga merupakan bekas gereja, saudara. Dari TV One News 7 hari yang lalu, masjid bekas gereja di Amerika gelar buka puasa gratis. Jadi ini yang benar-benar bekas gereja, ya, masih bentuknya seperti gereja. Ya, ini nama masjidnya adalah Bosniak Islamic Cultural Center, ya, di New York, Amerika.
Pemirsa, sebuah masjid di New York, Amerika Serikat memiliki dapur dan juru masak khusus untuk menyiapkan hidangan berbuka puasa gratis bagi para jemaah. Masjid ini bahkan menyiapkan aula makan tersendiri sehingga acara santap buka puasa dilakukan terpisah dari ruang sholat. Berikut laporan Yandri Subukti mengenai suasana Ramadan di New York, Amerika Serikat. Inilah salah satu masjid yang berada di New York, Amerika Serikat. Sekilas tampak luar bangunan tidak bercirikan bangunan masjid, kecuali kubah kecil di salah satu sudut bangunan. Tapi itu wajar saja, karena ternyata bangunan ini awalnya memang tidak dibangun untuk dijadikan masjid. Bangunan ini dulunya adalah sebuah gereja yang dibeli sekitar 15 tahun yang lalu oleh komunitas muslim asal Montenegro. Kini tempat ini menjadi pusat ibadah, pendidikan, dan berbagai kegiatan sosial bagi komunitas muslim di kawasan ini. Suasana di dalam masjid sangat khusyuk dengan arsitektur yang indah dan lingkungan yang bersih serta nyaman. Selain digunakan untuk sholat, masjid ini juga menjadi tempat belajar agama, penyelenggaraan pernikahan, dan bahkan pelatihan haji bagi jamaah yang bersiap menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Yang menarik, selama bulan Ramadan, masjid ini menyediakan iftar atau buka puasa gratis bagi siapa saja yang ingin berbuka bersama, dan makanan dimasak langsung di dapur masjid oleh sukarelawan. Di masjid ini kegiatan berbuka puasa bersama digelar di aula khusus yang memang sudah disiapkan oleh pengurus masjid. Ruangannya mirip kantin atau kafetaria. Dari Richmond Hill, New York, Amerika Serikat, Yandri Subukti, TV One mengabarkan. Ya, itulah Bosniak Islamic Cultural Center New York yang dibeli dari bekas gereja oleh komunitas muslim Montenegro atau Bosnia ya. Masya Allah, tabarakallah. Itulah berita-berita seputar perkembangan Islam di Amerika Serikat di bulan Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.